Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kelompok kami akan mendemonstrasikan alat yang sudah kami perbarui dalam mata kuliah Embedded System. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arfan Adika Pramudia. Saya Muhammad Abdullah. Saya Muhammad Farhan. Saya Dito Aryo Terginas. Saya Valerian Irwansyah. Baik, langsung kita ke demonstrasi alat yang sudah diperbarui. Untuk pertama-tama, kami akan menyebutkan sensor apa saja yang ada pada alat yang kami gunakan ini. Sensor yang digunakan itu ada sensor pertama, ada sensor flame untuk mendeteksi api, lalu ada sensor MQ2 untuk mendeteksi gas, lalu ada sensor DHT untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Lalu microcontrollernya yang kami pakai itu ESP8266. Itu kami gunakan untuk koneksi dengan WiFi. Lalu kami menggunakan modul LCD I2C. Terus untuk aktuatornya itu ada buzzer sama LED. Lalu untuk aktuatornya lagi ada lampu 3 watt. Nah, satu lagi kami menggunakan relay sebagai saklar dengan logikanya yang awalnya itu low. Nah, selanjutnya untuk kondisi tiap masing-masing sensor itu, gas sensor itu MQ2 kami atur thresholdnya tuh di 300. Kemudian untuk demonstrasi kali ini DHT itu temperaturnya kita atur ke 34 derajat Celcius untuk men-trigger simulasi kebakaran. Terus kelembapan dari DHT itu kita atur 70%. Kemudian flame sensornya memiliki dua keadaan karena berada di pin digital, yaitu mendeteksi adanya api atau high dan mendeteksi tidak adanya api atau low. Kemudian terdapat perubahan pada output buzzer, di mana output buzzernya ini kita beda-bedakan setiap kondisi temponya. Baik, langsung ke demonstrasi alatnya. Ya, di sini kita ngecoba dari DHT-nya dulu, karena DHT-nya disetting untuk threshold atau ambang batas untuk nge-triggernya itu di kondisi 34 derajat. Kemudian untuk sensor MQ2-nya itu di kondisi 300, dan juga sensor flame-nya memiliki dua keadaan, high dan low. Kemudian kita langsung coba saja dari MQ2-nya, di mana dia memiliki threshold 300. Kita lihat di LCD bisa tampil untuk kondisi gasnya. Gasnya berada di 212. Nah, ketika sudah melewati ambang batas, dia akan muncul output di LCD-nya, bakalan muncul gas berbahaya. Kemudian untuk DHT11, karena threshold-nya diatur ke 34 derajat, maka dia akan memunculkan sebuah output juga. Nah, peringatan suhu tinggi. Jadi DHT11 ini bakalan nge-input sebuah suhu dari keadaan ruangan. Jadi kalau suhunya diambang di atas 34 derajat, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini. Kemudian untuk flame sensor, nah, flame sensor bakalan ada menangkap sebuah percikan api, yang dimana dia akan mengeluarkan output seperti tadi. Bunyi buzzernya berbeda dari mendeteksi output yang lainnya kayak buzzer dan DHT dan juga si MQ2. Lalu ada kondisi relay yang dimana untuk relay 1 itu untuk tampilan bohlamnya. Jadi misalkan kita atur dari blinknya, jadi pada relay 1 ini untuk mengatur si bohlamnya. Jadi penggunaan untuk fungsi kontrol lampu jarak jauh. Jadi kalau penggunaan relay 2-nya ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan relay. Baik, langsung ke simulasi kebakarannya. Sini seperti yang sudah dijelaskan, kebakaran terdeteksi apabila ada 3 kondisi. Yang pertama, gas terdeteksi, api terdeteksi, dan kebakaran temperaturnya tinggi. Nah, di sini
Untuk gasnya itu 300, flame-nya terdeteksi iya. Kemudian DHT dari temperatur itu di atas 34 derajat untuk simulasi ini, untuk demonstrasi ini. Langsung saja kita ke demonya. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah demonstrasi jika ada kebakaran. Jadi kondisi kebakaran itu jika 3 sensor itu menangkap dari gas, suhunya juga dan juga api. Langsung saja kita coba. Ini api udah terdeteksi, tinggal gas sudah kedetek. Nah, tuh bunyi buzzernya. Jika ada kebakaran dia bakalan delaynya lebih cepat. Tuh, seperti ini yang bakalan output yang akan ditampilkan. Kebakaran, api, gas, dan suhu up. Tuh, dan bunyi buzzernya juga dia bakalan dengan tempo cepat, dan juga LED yang ada di breadboard itu bakalan kondisinya 0101, hidup mati atau kedap-kedip seperti itu. Dan juga terdapat kondisi yang akan menginformasikan ke dalam email yang kita sambungkan dari Blink-nya. Jadi dalam kode tersebut kita menghubungkan jika kondisi kebakaran tersebut itu akan melangsungkan terhubung ke email si pengguna, dan juga terhubung notifikasi yang tersedia terkait dengan kebakaran dan juga lokasi kebakaran tersebut. Baiklah, sekian dari demonstrasi alat yang sudah kami perbarui. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.